Shalom, selamat hari Minggu. Kembali bersama Ivan Ciaulien di Maritim Sharing Mandarinnya Warga 62. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, di sini kita akan bahas perayaan musiman China dan makanan tradisionalnya. Keempat perayaan yang besar adalah Chunjie, Tuanwu, Zhongqiu, Dongzhi. Banyak orang yang mengasosiasikan perayaan ini sebagai mengenang keluarganya sudah meninggal. Namun ada juga yang menggunakannya untuk sembahyang kubur gitu. Ya, kita mulai dari Chunjie. Chunjie itu adalah Spring Festival. Festival musim semi ya, diperingati sebagai tahun baru China. Nah, warna merah itu digunakan untuk tolak bala. Kenapa? Karena legenda itu membuat monster yang menakuti desa pada zaman itu. Niat itu takut. Begitu juga dengan petasan. Jadi petasan dan warna merah itu membuat Nian itu takut. Kemungkinan Nian itu sejenis banteng kali ya. Jadi dia bisa takut sama yang warna merah. Oke, legenda kedua mengatakan bahwa kue keranjang itu yang seperti kita lihat di gambar ini, ya kue andalannya Spring Festival ya, itu diberikan ke anak-anak supaya mulutnya lengket gitu. Jadi nggak sembarangan berbicara, sehingga menarik perhatian Nian untuk datang ke desa. Mungkin bagi kalian yang belum pernah mencoba Nian Kau ini, atau mungkin di Indonesia disebut dodol ya, nah itu dia sangat sticky. Terkadang kalau misalnya kita terima yang sudah agak dingin, kita panasin, kita hangatkan, itu sangat lengket. Pas kita makan, kiap gitu, naik turun itu, dia sangat lengket itu ya, mulut kita naik turun lengket. Berikutnya adalah Tuanwu, yang biasa kita kenal dengan festival Dragon Boat ya. Asal mulanya adalah pemujaan naga sebagai tolak bala dari wabah, karena zaman itu bulan 5 adalah zaman-zaman wabah. Tentunya itu karena virus dan lain-lainnya ya. Mungkin kondisinya lebih parah daripada COVID sekarang ini yang kita hadapi saat ini. Lalu pada zaman dinasti Zhou juga mengenang seorang menteri dari negara Zhou yang bernama Qu Yuan. Saat itu rakyat melemparkan cungzi ya, which is yang di Indonesia kita lebih kenalnya dengan nama bakcang gitu, dilemparin ke Sungai Milo. Mereka bilang, ikan-ikan jangan makan cien, jangan makan jenazahnya ya, tapi makan aja bakcangnya biar kenyang. Lalu ada fakta menarik adalah si cungzi ini itu mirip bunyinya dengan jackpot, cungjiang. Lalu fakta berikutnya adalah pada jam 12 waktu setempat, waktu yang kita bilang kalau waktu Mandarinnya wusi, jam wu itu jam 12, telur itu bisa berdiri tegak seperti di foto yang di kiri bawah. Fakta ketiga adalah di Asia Tenggara terdapat dua jenis cungzi, asin dan manis, which is yang di Indonesia kita kenal bakcang dan kuecang. Nah sebenarnya kalau kita mau ngomong bakcang ini agak kurang tepat ya. Bak itu kalau dalam bahasa Hokkien itu kan daging. Nah, cang itu ya cungzinya. Kalau kalau yang versi vegetarian, nggak mungkin dalamnya ada daging dong. Yaitu nggak mungkin namanya bakcang. Kemungkinan namanya harus diubah jadi vegecang kali ya. Nah, berikutnya adalah Chungqiu Jie, Mid Autumn Festival, yang ada mooncake, favoritnya Ciaulien.
Bukan karena mooncake yang seperti tengah, tapi yang di kiri, mooncake jadul. Paling suka yang rasa cempedak. Nah, Mid Autumn ini Chungchujie awalnya adalah festival panen. Lalu pernah satu zaman dipakai oleh orang revolusionis sebagai sarana komunikasi. Caranya dalam mooncake seperti yang kiri itu, mooncake paling jadul ya, itu sebelum di fillingnya dimasukin surat pada jam sekian, hari sekian, di kota sekian, kita harus revolusi. Lalu baru dikasih kulitnya. Nah, mungkin karena cerita ini salah satunya, jadi Xiaolin suka banget sama mooncake yang jadul. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah gambar mooncake yang biasa. Biasanya itu ada hanzi yang menunjukkan feelingnya. Nah, paling kanan itu mooncake zaman now. Warnanya warna-warni. Ada yang kulitnya dari jelly, ada yang kulitnya, bahkan ada yang ice mooncake. Jadi itu simpannya di kulkas. Suatu dihidangkan itu rasanya dingin-dingin sedap gitu. Itu pink adalah es, jadi ice mooncake. Itu waktu itu pertama kali Xiaolin makan sewaktu masih di Malaysia. Saat ini di Indonesia jarang sekali, mungkin beberapa tahun ini belum pernah ketemu ya, pink yue pink. Last but not least, winter solstice, Tungzi. Diperingati dengan makan bersama keluarga. Ini biasanya bulan Oktober November ini. Makan hangyuan. Nah, kalau di Indonesia kita sebutnya onde-onde. Boleh polos warna putih, boleh warna-warni. Biasanya kalau masih kecil itu Xiaolin suka cari yang kecil-kecil untuk dimakan. Tapi orang keluarga sukanya cari yang besar. Nah, biasanya ini di dalamnya diisi jahe. Waktu pas masih kecil, Xiaolin nggak suka jahe, jadi avoid yang besar. Biasanya yang kecil nggak ada feelingnya, jadi habis makan udah selamat dah gitu. Nah, tapi di beberapa tempat di daerah China, mereka juga makan dumpling pada saat winter solstice ini. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ini adalah salah satu festival di mana orang-orang mengenang keluarganya. Oke, mungkin sekian dulu. Sisi, Cacit. Tunggu dulu. Masih belum selesai. Keempat kue tadi, jika teman-teman mau cari buat berbuka puasa, juga ada versi halalnya loh. Tapi perlu cari karena Xiaolin kurang tahu carinya di mana. Niankao biasanya halal karena dia terbuat dari tepung. Onde-onde pak gampang. Nah, untuk mooncake sama yang Chungzi itu perlu dicari yang halal untuk berbuka. Namun jangan takut, kalau kita mau buat berbuka maupun cemilan, yang di bawah ini nih, pempek Palembang asli Mang Udin 20 ilir. Bisa open PO ke link Pak II 9457 Cici Pak 0811 9457 778. Ada 2 paket, 7个或者15个 free ongkir loh untuk BSD dan Gading Serpong Jakarta juga dengan minimal pembelian 200.000. Wow, bisa tahan 2 bulan di freezer loh. Langsung aja kontak untuk PO pempek Palembang Mang Udin 20 ilir. Cai Cien.